DPR menginisiasi rancangan Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan. RUU tersebut tentang penanganan permasalahan perbankan, penguatan koordinasi dan penataan ulang kewenangan kelembagaan sektor keuangan. Calon Blade ini berisi tentang pengawasan secara terpadu hingga penanganan permasalahan bank. Dalam draft RUU yang diperoleh CNBC Indonesia, RUU itu akan membentuk forum pengawasan perbankan terpadu. Keanggotaan forum tersebut terdiri dari Dewan Komisioner OJK, Dewan Gubernur Bank Indonesia, Dewan Komisioner LPS, dan Sekretaris KSSK. Dalam pasal 4 RUU tersebut, Forum Pengawasan Perbankan Terpadu akan bertugas melakukan pengawasan terpadu melalui koordinasi OJK, Bank Indonesia, dan LPS. Forum itu juga bertujuan untuk menyepakati kondisi bank dan merumuskan rekomendasi kebijakan penanganan permasalahan bank. Dalam RUU Omnibus Law, sektor keuangan juga dimasukkan skema pemeriksaan bersama. Nantinya, OJK dapat bekerja sama dengan BI dan LPS untuk melakukan pemeriksaan. Status pengawasan bank pun berubah menjadi 3. Kredit perbankan dan pembiayaan non-bank terkontraksi akibat pandemi COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan kredit perbankan nasional pada Oktober 2020 mengalami kontraksi atau minus 0,47%. Namun kinerja intermediasi sektor jasa keuangan masih sejalan dengan perkembangan perekonomian nasional. Data Oktober, dana pihak ketiga masih tumbuh 12,1% year on year. Di sisi lain, di industri keuangan non-bank, piutang perusahaan pembiayaan terkontraksi 15,7%. Ketua OJK Wimbo Santoso mengatakan kredit perbankan lebih banyak disebabkan menurunnya kredit modal kerja akibat tertekannya permintaan pada sektor usaha. Sedangkan di industri keuangan non-bank, piutang perusahaan pembiayaan masih lesu seiring belum pulihnya pasar kendaraan bermotor yang berkontribusi besar dalam industri pembiayaan. Penurunan penyerapan tenaga kerja terjadi di seluruh dunia akibat pandemi COVID-19, tak terkecuali bagi Indonesia. Hingga Agustus 2020, penyerapan tenaga kerja nasional hanya 17,4 juta orang atau sekitar 13,6% terhadap total angkatan kerja. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian, Eko Cahyanto mengatakan, penurunan penyerapan tenaga kerja nasional di sampai Agustus 2020 terlihat dari Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia yang berada di bawah level 50. Berdasarkan hasil survei PMI, Manufaktur Indonesia berada di level 47,8 pada Oktober 2020. Dengan masih rendahnya PMI Manufaktur Indonesia, menyebabkan rendahnya level utilisasi industri nasional. Padahal sebelum pandemi, tingkat penggunaan bisa mencapai 76% dari kuota yang ada. Namun kini pandemi membuat utilisasi pabrik hanya 56%. Amerika Serikat kembali menjatuhkan sanksi kepada beberapa perusahaan asal China dan Rusia karena dianggap mempromosikan program rudal Iran. Pemerintahan Donald Trump juga akan mengumumkan sanksi tambahan terhadap Iran dalam beberapa minggu mendatang terkait dengan senjata pemusnahan massal dan pelanggaran hak asasi manusia. Perusahaan yang baru mendapat sanksi adalah Zhengdu Best New Materials dan Zibo Elim Trade Company yang berbasis di China, serta Nilco Group, Elcon, dan Avia Zepcas yang berbasis di Rusia. AS telah meningkatkan tekanannya terhadap Iran sejak Trump keluar dari kesepakatan multinasional 2015 yang menawarkan keringanan sanksi sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran. Tesla menarik kembali alias recall terhadap 9.537 mobil listrik Model X dan Model Y. Sebanyak 9.136 kendaraan Model XS tahun 2016 dan 401 Model YS tahun 2020 ditarik dari pasaran. Penarikan kendaraan listrik Tesla ini disebabkan karena adanya masalah produksi. Masalah tersebut diajukan ke Administrasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya Nasional. Ini adalah kali kedua dalam tahun ini Tesla melakukan recall mobil listriknya. Pada Oktober lalu, Tesla secara sukarela menarik kembali hampir 50.000 mobil Model S dan Model X di China karena suspensi yang rusak. Awal bulan ini, Tesla memperluas garansi mencakup komputer utama yang rusak di beberapa Model S dan Model X yang menyebabkan pemadaman layar sentuh dan masalah lainnya.